Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang. Teman-teman bisa panggil saya David. Saya dari kelas B Agribisnis Penyuluhan Pertanian dengan NIM 190321100044. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar tentang penyuluhan ataupun program penyuluhan pertanian tentang komoditas nenas. Mari disimak ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu nih tentang komoditas nenas dan sangat-sangat komersil dengan komoditas yang satu ini. Mungkin di mana-mana teman-teman bisa mendapatkan komoditas ini ataupun di sekitar pekarangan rumah teman-teman. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang komoditas unggul, yaitu komoditas nenas yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Kabupaten Pakpak Barat ini terletak di salah satu provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Pakpak Barat, tepatnya di perbatasan Nanggro Aceh Darussalam dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk komoditas nanas ini merupakan salah satu komoditas yang paling banyak ditemui di Kabupaten Pakpak Barat. Komoditas ini sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh masyarakat setempat. Namun, karena potensi dan nilai ekonomisnya yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan upaya pendaftaran varietas agar komoditas tersebut dapat dikenal dan dikembangkan lebih luas di daerah lain. Nah, untuk komoditas nanas sendiri pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan dan diolah menjadi makanan lainnya. Fun fact buat semua teman-teman ya, kalau komoditas nanas ini yang berada di Kabupaten Pakpak Barat ini sangat berbeda dengan komoditas nanas yang berada di Jawa Timur pada umumnya. Beberapa kali saya melihat di berbagai kabupaten yang berbeda di Jawa Timur, cenderung buah nanasnya itu terlihat sangat kecil. Namun untuk varietas yang berada di Kabupaten Pakpak Barat ini memiliki ukuran yang sangat-sangat besar, bahkan tergolong 5 kali lebih besar dibandingkan nanas yang ada di tempat ini, yaitu Jawa Timur. Selanjutnya adalah permintaan harga nanas di Kabupaten Pakpak Barat. Nah, berdasarkan Pusat Data dan Informasi Pertanian yaitu Pusdatin, rata-rata kenaikan harga nanas adalah 16% per tahunnya. Nanas juga memiliki pangsa pasar ekspor yang lebih tinggi dibandingkan komoditas hortikultura yang lain, yakni sekitar 41% di tahun 2019. Dari data yang kita temukan di Pusdatin, peluang ekspor nanas tidak bisa dipandang sebelah mata ternyata. Data ekspor tahun 2018 menunjukkan sebanyak 76 negara yang menjadi tujuan ekspor nanas Indonesia. Salah satunya adalah Hong Kong yang memiliki pangsa 24% dari total ekspor nanas Indonesia. Nah, negara lain seperti Taiwan, Korea, dan berbagai lain bahkan sampai ke Argentina. Nah, itulah merupakan peluang ekspor yang terjadi pada komoditas nanas di Indonesia. Dan hal tersebut juga mempengaruhi yaitu tentang komoditas nanas yang berada di Kabupaten Pakpak Barat, tentang produksi dan nilai jualnya. Selanjutnya adalah peluang usaha tani nanas di Kabupaten Pakpak Barat. Nah, ada 4 poin penting yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah lahan. Untuk total luas lahan nanas yaitu seluas 27,28 hektar dengan hasil produksi 58,8 ton. Nah, dari poin yang pertama ini dapat kita lihat bahwa peluang dari usaha tani buah nanas ini sangat besar karena didukungnya dengan luas lahan pertanian yang sangat luas di Kabupaten Pakpak Barat. Yang kedua adalah jenis tanah. Nah, untuk jenis tanah yang berada di Kabupaten Pakpak Barat tidak jauh berbeda dengan jenis tanah yang berada di sekitaran Danau Toba, Sumatera Utara, yaitu jenis tanahnya ada litosol, regosol, dan pozolik
Coklat yang sangat rawan erosi dan longsor jika terjadi konversi hutan. Nah, untuk jenis tanah ini sangat cocok ditanami tanaman hortikultura seperti nenas dan berbagai sayuran lainnya. Untuk nanas sendiri sangat subur pada jenis tanah-tanah yang ada di Kabupaten Pak Barat. Nah, untuk yang ketiga ada iklim. Nah, iklim yang ada di Pak Barat ini adalah iklim mikro. Dari penghujan, dari kemarau, itu memiliki jangka waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sehingga tidak mengganggu aktivitas pertumbuhan dari komoditas nanas di Kabupaten Pak Barat. Nah, dan poin yang terakhir adalah tingkat konsumsi. Nah, untuk tingkat konsumsi dari buah nanas sendiri, peluang yang menjadi salah satu peluang usaha tani yaitu 70-90% warga Kabupaten Pak Barat mengkonsumsi nanas. Nah, kenapa demikian? Karena Kabupaten Pak Barat merupakan salah satu kabupaten yang taat adat, di mana salah satu adat mereka yaitu memasukkan unsur nanas di dalam adat mereka, sehingga dari turun temurun buah nanas ini sudah menjadi buah yang sangat utama di Kabupaten Pak Barat. Nah, barusan kita sudah melihat tentang peluang usaha tani komoditas nanas di Kabupaten Pak Barat. Nah, untuk kali ini kita akan mengetahui teknis budidaya nanas di Kabupaten Pak Barat. Nah, selain jenis tanah yang mendukung dengan iklim yang mendukung, cara budidaya juga sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari komoditas nanas ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu cara pengolahannya, yaitu pengolahan tanah. Untuk pengolahan tanah pada komoditas nanas di Kabupaten Pak Barat masih dilakukan dengan menggunakan cangkul. Nah, pada zaman ini traktor sudah ada, maka masuklah traktor untuk memperbaiki tanah dan melakukan pengolahan tanah untuk dijadikan lahan penanaman bibit dari komoditas nanas. Untuk yang kedua adalah penanaman bibit yang dilakukan dengan jarak 1 kali 1 meter antara bibit yang satu dengan bibit yang lain. Nah, tujuan dilakukannya ini agar akarnya itu tidak saling berbentrokan, agar juga tidak terlalu sempit untuk pertumbuhan dari komoditas nanas, agar komoditas ini dapat berkembang lebih lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tanaman nanas sendiri itu memiliki tunas-tunas. Nah, kalau contohnya komoditas nanas ini ditanam secara rapat-rapat, maka akan sangat susah untuk berkembang biak, yaitu susah untuk bertunas. Nah, yang ketiga adalah penutupan bibit menggunakan kompos. Nah, mungkin ini hampir sama dengan tanaman-tanaman hortikultura lainnya, ataupun pada umumnya tanaman yang ditanam oleh petani pada umumnya. Penutupan bibit dengan kompos ini membantu pertumbuhan dan perkembangan dari bibit yang ditanam untuk lebih subur lagi, dimana untuk melakukan penyesuaian dengan tanah yang baru. Kompos ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk pertumbuhan dari bibit. Nah, yang keempat adalah pemupukan yang dilakukan ketika bibit mulai bertumbuh. Nah, pemupukan sendiri dilakukan 1 kali 2 minggu. Pada umumnya, para petani di Kabupaten Pak Barat itu menggunakan pupuk organik dan juga terkadang menggunakan pupuk urea. Dan yang kelima adalah perawatan yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam 2 minggu, yaitu pembersihan batangnya dari gulma-gulma di sekeliling batang tersebut, ataupun pembersihan area secara keseluruhan di luar dari batang komoditas nanas ini sendiri, di mana ini membantu untuk penyerapan dari pupuk dan juga kompos yang ada di sekitaran dari komoditas nanas ini, agar tidak dimakan oleh ataupun tidak dikonsumsi oleh gulma-gulma yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah potensi pasar. Ada 3 potensi pasar yang perlu kita ketahui di komoditas nanas Kabupaten Pak Barat ini. Yang pertama adalah tingkat konsumsi yang tinggi. Seperti yang kita bahas di bagian yang sebelumnya, bahwa masyarakat Pak Barat ini sangat sering mengkonsumsi nanas, di mana ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari kakek moyang sendiri. Hal ini menjadi salah satu potensi ataupun peluang untuk pasar dari komoditas nanas. Yang kedua adalah nilai ekonomis yang relatif tinggi.
untuk nilai ekonomis dari buah nanas ini cukup tinggi. Kalau di Pulau Jawa, saya memperhatikan bahwa harga per buah yaitu sekitar 5.000. Untuk di Kabupaten Pakpak Barat, harga buahnya itu bisa sampai 15.000 karena ukurannya yang sangat jumbo. Dan yang ketiga adalah yang menjadi daya tarik untuk potensi pasarnya adalah komoditas buah nanas ini merupakan varietas lokal sendiri dari Kabupaten Pakpak Barat dan sudah dilegalisasikan. Nah, terkait tentang potensi-potensi yang ada dalam pengembangan komoditas ini, ternyata komoditas nanas ini ternyata memiliki permasalahan. Ada 4 permasalahan yang dapat kita temui dalam komoditas nanas. Yang pertama adalah mobilitas yang sangat minim. Penanaman buah nanas ini ataupun penanaman bibit nanas ini ditanam cenderung di tempat-tempat yang berbukit, sehingga mobilitas dalam pengangkutan hasil panen itu sangat sedikit dan sangat minim. Yang kedua, kurangnya lembaga pertanian. Lembaga pertanian yang berada di Kabupaten Pakpak Barat itu masih sangat sedikit. Dalam lembaga pemasaran ataupun lembaga dari hulu sampai hilir itu sangat minim. Yang ketiga, budidaya masih sangat tradisional. Nah, teknik budidaya yang digunakan oleh petani Kabupaten Pakpak Barat masih belum sangat modern, tetapi masih cenderung menggunakan cara lama, yaitu menggunakan cangkul. Namun ada sedikit evolusi, yaitu penggunaan traktor. Namun dalam pengembangan budidaya ini tetap saja menggunakan cara-cara tradisional. Yang keempat adalah permasalahan yang sangat umum kita temui di berbagai petani, yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan modal menjadi salah satu masalah di mana para petani yaitu kurangnya modal secara finansial dan juga modal secara ilmu. Nah, terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada komoditas Pakpak Barat ini, berikut regulasi dalam permasalahannya. Yang pertama adalah penambahan infrastruktur agar kegiatan mobilitas dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Yang kedua, menjalin relasi dengan lembaga pertanian yang baik di luar Kabupaten Pakpak Barat dan lain-lainnya, baik lembaga pemasaran di bidang pertanian ataupun bidang pengelolaan pasca panen. Yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan teknologi melalui kegiatan penyuluhan yang ada di setiap desa. Selanjutnya adalah revitalisasi. Revitalisasi adalah pertanian bertujuan menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara profesional dan kontekstual. Dalam artian, menyegarkan kembali aktivitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya. Nah, sekian pembahasan kita tentang program penyuluhan pertanian komoditas nanas di Kabupaten Pakpak Barat. Berikut videonya, biarlah video ini menjadi berkat bagi teman-teman, menambah ilmu, dan juga silahkan di komen ya teman-teman. Thank you, 감사합니다, merci, dan ke arigato, matur sekalangtong, terima kasih, dadah.